Lo semalam marah sama gue, lo pikir gue gak datang hari ini ya? Gue pikir lu di Bali. Lu di mana? Begitu gue cintanya mau brownies, gue datang lagi hari ini ke brownies. Ya karena kan gue tahu ini udah mendekati acara lu kan. Sampai gak ada pesawat, Terakhir gue kan- sampai charter pesawat lo tadi. Gue terakhir kan baca badan lu di mana nyawa lu. Serius kok dihapus lip glossnya. Nyawa lu di Bali. Aku ada artikel dulu untuk mengawali hari Senin ini ya. Coba apa artikelnya? Ih. Dunia sepak bola berduka. Tragedi Arema versus Persebaya mengakibatkan 174 meninggal dan 298 orang mengalami luka-luka. Iya, dan yang pasti hari ini kami dari keluarga besar Brownies Trans TV ingin menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberikan kesabaran dan juga ketabahan. Amin. Betul. Dan dunia sepak bola harus kembali bangkit dengan bisa mengharumkan nama Indonesia. Ya. Dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi yang seperti ini. Sekali lagi kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga yang ditinggalkan, diberikan kesabaran serta ketabahan. Amin. Oke, di hari Senin ini kita akan lanjut lagi ya. Mic lo rusak. Aku nggak pakai clip on, aku pakai mic. Judul hari ini, judulnya adalah Cek. judulnya Ya, Kang. Hidup penuh liku-liku. Asik. Ada suka, ada duka. Baik buruknya sudah pasti ada hikmahnya. Yes. Oke. Nah, untuk di hari Senin ini ya, ini kita mau menyambut kedatangan seseorang Oh my God. dari Dia Amerika. pulang gak sih, Ma? Oh my God. Oh my God. Oh. Gue bingung dah. Apa sih lu? Lu sebenarnya Gua dari pikir- Amerika. Lu dari Amerika apa dari Cikarang sih gelap banget mukanya? Panas. Panas di sono. Gue pikir lu syuting Fast and Furious lu di sana. Awedi, koper lu balik dari Amerika buluk banget. Nggak apa-apa buluk deh, yang penting oleh-olehnya. Yang penting nyampe ke sana. Ah, Oleh-olehnya. ada Iya. buat lu ada, buat lu ada. Ada? Ada. Ya Lu udah itu aman. lu nanya ukuran bener kan? Bener. Ada, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Enggak, Ya. bagiin aja, Ini, bagiin sorry. aja kalau lu pulang capek-capek nggak apa-apa deh. Ya, nggak apa-apa ya. Nih gue lagi jet lag, gue ngantuk, gue tidur ya pulang ya. Jet lag. Oh lu lagi malam ya jam Ya. segini. Jadi total kemarin di Amerika berapa hari sih, Mak? Tante rambut Tanggal li- Tanggal- Rambutnya nggak pirang sih ya. Apa? Rambutnya nggak pirang. Emang Dia ke Amerika ngapain, bukan Ye? keluar dari salon yuk. Tahu nih. Ini Amerika. Di Amerika. 15 sampai 29. Enjoy. Udah Enjoy. habis ya, izin lu ya, udah habis. Lu udah nggak bisa kemana-mana lagi. Lama banget, apa hitam banget kebakar apa gimana sih Kalau di panas? sana lu bisa makan Panas nggak? banget. Ah? Lu bisa makan? Bisa, masa nggak bisa makan? Terus? Bisa Dia di sana. masih bisa makan I'm golf. sorry, I'm Lu sorry. main golf ya? Apa Iya. hitam banget? Iya di sana. Lu di Amerika main golf? Main golf. Enggak, gue ngeliat tangan lu, gue ngeliat tangan lu. Tadi Tapi pas emang- Ruben, pas tapi- Ruben masuk, gue ngeliat kaki dia. Ini dari mana sih butak banget nyatetnya? Enggak, tapi di sana emang lagi Ya panas tolong di banget. flash dong kamar mandi. Iya, iya. Jauh banget sih. Iya. Habis gue tau buru-buru dipanggil. Kalau flash itu nggak ada alasan buru-buru, kewajiban sayang. Iya itu benar, itu Wah, kewajiban. bukan sekali lagi gue bilang, wah, identik sama minyak. Ben, sorry Ben. Kamar mandi nggak di flash? Iya. Jangan-jangan pas di Amerika, lu juga yang nggak nge-flash. Tuh. Ini Lihat dong. ceritanya hari keberapa nih lu pada pakai kostum ini viral nih. Iya. Ini FYP nih. Viral. Iya. Hari Itu keberapa konsepnya ya? apaan sih ya? Ular? Ular. Oh. Kan banyak bisanya gitu. Iya. Kita semua banyak bisanya. Terus kita riding Oh, dari... Tora akhirnya berangkat ya? Apa? Tora akhirnya berangkat. Tora akhirnya berangkat. Oke. Lengkap semua. Terus jadi ini ceritanya hari ini ngapain nih pas pakai baju ini? Ya kita foto-foto di Hollywood. Terus Iya. mondar-mandir pakai baju begini di depan Terus? orang-orang. Terus? Ya itu lebih ke tes malu sih ya. Kalau sebelah kanan. Banyak orang-orang di sana ngeliatin lu nggak? Lo pakai. Ya iyalah orang dimintain foto, orang boleh pada foto sama kita dikira aneh. Gimana?
keren. Yang di Hollywood sign orang pada pakai you can see, baju sport. Kita pakai baju ular, lu bayangin. Pas ke Hollywood sign, lu pikir kayak gimana? Padahal masuk rumah warga ya kan? Iya, masuk rumah warga. Terus Bener. naik gitu kan? Naik-naik. Bener, Tanjatan. hampir dilarang kita masuk. Kenapa? Takut berbisa? Aneh begini kan aneh. Tapi, Ini pertama kali riding nih ya? nah tapi gua Ini lu alhamdulillah apa bukan sih orang punggungnya doang ini? di gua nih gue nih. Mana apa buktinya itu? Nih gua di sebelah sini nih. Ini gue. Mana muka lu gak kelihatan? Jangan dari belakang. Bohong lu. Enak ya ini? Masa gue nyetir motor begini? Tapi enak ini ya? Paling lo kalau mereka lagi parkir lo bagi-bagiin air minum lo. Enggak. Tapi ya, banyak banget unlock-nya pas gua ke Amerika. Apa? Satu, ini penerbangan terjauh gua. Akhirnya bisa terbang. Ah. Jadi ternyata bukan fobia, lebih ke setelah udah ada cukup tuh berarti berani, Wen, ngerti nggak? Bukan. Apa sih? Terus motor. Ya. Di sana motor. Yuk, ayo, mana yuk? Oh. Tuh, gak ada lu kemarin gak ada yang lucu gitu ya. Si Kemarin ikut tapi gak ada lu bener-bener komedian ya. keren. Gua nonton. Kemarin kita dapat award loh. Ya, gua tahu. Gua disuruh bikin video sama Mas Andi. Udah. Ada. Pokoknya di hari di sini celebration gak ada Wendy, tapi pas di foto postingan Jessica ada Wendy. Ada. Itu keren. Itu keren. Terus Wen yang lo naik motor di Freeway. Padang itu di mana? Itu Joshua Tree. Terus? Nah, terus gua nyobain akhirnya beraniin bawa motor di freeway. Wow. Freeway itu jalan tol. Ke freeway, banyak orang Jawa ngomong ke freeway itu. Terus naik motor ke freeway, terus ke Priuk. Naik freeway. Berarti lo bikin SIM internasional dulu dong? Enggak. Berlaku, SIM kita berlaku. Tapi di situ bahayanya karena gue berangkat, gue berani nyoba, pulangnya gue enggak. Kenapa tuh? Karena speed limitnya. Kalau di sana tuh minimal 60 mph. Atau di sini tuh sekitar 90 sampai 100 Ngebut km/jam. banget berarti? Harus ngebut. Kalau nggak, karena banyak angin gitu-gitu pasir Banyak ya? angin sama tukang dagang ngikutin di sebelah kanan. Dia mah ceritanya sombong. Enggak, Kita kan belum pernah naik motor begitu ya, Wah. kayaknya nggak akan ya, Wah. Oke. Cobain lah. Dong Pak Handi, brownies Pak Handi. Ya, iya, yuk. Aduh, Ya, yuk. akhirnya artis viral ini mau ke Amerika. Tahu. Kalau ada yang tiba-tiba sampai sponsori kita berangkat satu orang 100 juta, pada mau berangkat gak? Kurang Enggak, lagi. kurang. Lu aja beli tiket konser 100 juta belum makan, Iya. belum apa. Kurang. Jorok. Yuk, Lu nggak lihat nih mukanya pucet. Lu Iya, lihat taruh. mukanya pucet nih. Taruh, lu bilang gimana? Kalau ke LA, ke Iya. Amerika dikasih berapa? 100 juta. Lah, nih gua udah kasbon sama Mas Andi. 3 Tenang, bulan. Wen. Lu jangan sedih, hari ini mak gua masak. Ya gua bawa seperti biasa. Ya udah pesta aja, udah pesta. Udah pesta aja. Jadi beberapa hari yang lalu kita Oke, nah ini beberapa hari yang lalu ya, ini kita diramaikan dengan berita yang cukup membuat kita kaget ya. Dari sahabat kita juga, kira-kira apa beritanya? Sama-sama kita lihat, ini dia. Iya, dan siang ini kita kedatangan penyanyi dangdut yang mungkin semua sama-sama tahu ya. Dimana beliau rela pasang badan untuk sosok penyanyi ini ya. Kita panggil, ini dia, Inul Daratista. Oke, Mbak Inul, terima kasih sudah datang ke Brownies. Nah, ini mungkin kita sama-sama tahu bagaimana kedekatan Mbak Inul dengan Lesti. Iya. Ya, Mbak Inul pertama kali mendengar berita ini, itu Mbak Inul memang baca sendiri atau ada yang memberitahu? Enggak, jadi malam ketika ada heboh-heboh aku sebenarnya nggak tahu, taunya dari sosial media ya gitu. Pas aku lagi syuting, terus ada apa sih kok rame-rame soal Lesti gitu. Ya
Ya beritanya seperti itu, kaget aja gitu. Awalnya masih nggak percaya. Awalnya gitu. masih nggak percaya, karena kan memang dari awal itu saya nggak tahu ya. Tapi karena mereka udah sama-sama cinta ya. Kalau lihat di belakang panggung, kalau dulu di salah satu stasiun televisi itu, ketika kita lagi kombre gitu, mereka itu udah kayak ya udahlah. Romantis. Sweet banget. Sweet gitu ya, kita sebagai orang tua mendoakan aja. Tapi kalau Lesti ke Mbak Inul itu kan Mbak Inul dianggap dituakan oleh Dede lah ya gitu. Pernah ada cerita-cerita atau curhatan Lesti ke Mbak Inul nggak? Kalau curhatan masalah yang terlalu dalam gitu, dia enggak gitu. Tapi ketika aku tanya, Bunda mau tanya nih, bener nggak gitu? Sayang bener, cinta bener, karena hidup itu untuk rumah tangga itu nggak main-main. Aku selalu berpesan gitu. Mungkin aku nggak tahu beda sama teman-teman yang lain ya. Kalau aku tuh kalau ketemu dengan orang yang kalau kita itu udah nganggep dari hati ya, udah seperti anak sendiri, udah seperti apa ya, ya keluarga gitu. Jadi isinya itu suka kalau ketemu nggak bercanda, nggak banyak bercanda, malah ngasih wejangan-wejangan kalau aku gitu. Karena kemarin juga sempat viral di sosial media ada statement Mbak Inul pada waktu itu lagi syuting ya di acara kompetisi dan Mbak Inul pernah menyampaikan sesuatu kepada Bilar ya. Ini kita ada tayangannya. Oke, kalau kita sama-sama lihat kan mungkin itu nasihat. Tapi akhirnya kembali diputar oleh hampir semua sosial media. Apakah Mbak Inul memang punya firasat atau memang pada saat itu ucapan itu adalah melihat karakter dari Bilarnya? Kalau ngomongin feeling mungkin ya sebagai orang tua ya, tapi kan kita cuma hanya menebak-nebak aja. Tapi ya namanya juga jodoh itu Allah yang ngasih ya. Kita sebagai orang tua memberikan doa yang terbaik aja gitu. Tapi kalaupun pesan-pesan saya ternyata terjadi gitu, ya Itu yang tidak diinginkan. iya gitu. Cuman saya selalu setiap kali ketemu aman, Dede aman gitu. Iya Bun gitu. Terakhir ketemu waktu ada program acara apa itu ya. Terakhir tuh saya berpesan juga, kamu sekarang duitnya banyak loh ya gitu. Harus ditabung. Tapi ya gitu deh jawabnya gitu. Kan yang banyak duitnya AA katanya gitu. Itu. Tapi kamu harus nabung ya nak gitu. Karena kamu udah punya anak. Nabungnya berdua. Pokoknya aku tuh ngajarin karena kan pernah suatu ketika itu saya selalu dipesenin sama Eyang Titi. Karena kita itu sebagai orang entertain kan nggak tahu ya. Sampai seberapa nanti karir kita, terus sampai sekuat apa kita cari duitnya. Jadi dari awal-awal gini saya tuh sudah pesan sama Dedek Lesti untuk nabung nak, nabung, pokoknya gue kudu nabung gitu. Jadi ketika suatu saat akan terjadi apa-apa, kamu udah siap gitu. Gak semua dijadiin barang ya. Iya, terus ya pernah sih aku sindir-sindir gitu. Proses ini udah mulai berjalan loh. Jadi kamu harus menerima tantangan yang akan terjadi ke depan gitu. Saya nggak bilang harus si Bilar seperti apa, terus Lesti seperti apa gitu. Cuman aku bilang bahwa proses ini baru kamu melangkah 1 tahun. Ketika kamu melewati fase-fase yang kejem, nggak tahu kamunya yang nanti meleot atau Bilarnya meleot atau ya namanya juga rumah tangga ya, atau nanti ada pertengkaran atau apa gitu, itu adalah fase yang harus kalian lewatin gitu. Siap ya Bu. Harus siap, terus jaga emosi, jaga kontrol emosi, jaga attitude dan lain sebagainya. Aku tiap kali ketemu sama Dedek, janganku tuh cuman kayak gitu karena aku terlalu sayang sama dia gitu. Oke. Saking sayangnya sama Lesti sampai Mbak Inul ini mengunfollow sosial media Rizky Bilar. Apa ya? Saya jarang ketemu sama dia, cuman saya terlalu sayang sama dia. Makanya kalau ketemu itu cuman isinya jangan aja. Saya tuh jarang bercanda sama Dede. Telepon juga nggak pernah. Bahkan kemarin itu pada saat dia mau lahiran, dia juga telepon WA sama aku. Ngasih tahu juga kelahiran anaknya juga, Bun, cucune gitu. Namanya siapa? Jadi sebelum ada orang tahu namanya pun juga saya udah tahu.
Sampai sebegitu dekatnya gitu. Tapi kan saya juga jaga privasi mereka. Ada batas ya. Pada saat pertunangan pun ketika saya tidak diundang pun juga dia ngomong, iya kita tuh jarang ketemu tapi hubungan batin kita tuh deket gitu. Mungkin karena aku pertama kali bertemu sama dia juga pas waktu audisi itu dia anak kecil yang umurnya 14 tahun, mungkin belum kali ya. Terus dia datang, aku tuh masih ingat banget audisi udah ditutup, tapi dia itu ujung-ujung naik sepeda motor sama bapaknya. Terus aku boleh ikut audisi kak, boleh pengen dengar suaranya. Ya udah di situ tuh aku melihat bahwa dia anak aku akan jadi sesuatu gitu. Makanya aku tuh bener-bener sama dia tuh tulus dari hati yang paling dalam. Walaupun kadang-kadang ada rasa jengkel, namanya juga anak ya, kadang-kadang dikandangin bandel ngono ya. Kadang ada jengkelnya juga. Apalagi gitu. pas kemarin perkawinan ya. Karena pas kemarin perkawinan kan mereka pesta berkali-kali, tapi banyak yang mungkin yang bisa dibilang orang tuanya atau kakaknya justru tidak mendapatkan kabar, bahkan undangan ya Bunda ya. Sempat ada kok gini sih gitu ya. Iya, tapi ya udahlah, itu maksudnya karena aku juga menyadari bahwa mereka itu ada manajemen yang tidak bisa kita harus lewati gitu. Jadi kita menyadari akan hal itu. Cuman kalau udah tahu kondisi kayak gini tuh ya ono mangkol gitu. Cuman ya nggak bisa ngapa-ngapain, itu kan rumah tangganya mereka gitu. Kita nggak bisa ikut campur. Cuman kita doakan yang terbaik aja, dan mudah-mudahan ini pesan saya buat Anda Bilar, bahwa saya itu jujur aja, memang kenapa aku waktu itu tuh bilang beda sama pesan sama teman-teman saya yang lain. Mungkin pesannya Mae, pesannya Adik Dewi, Nasa, dan teman-teman yang lain tuh mungkin beda sendiri gitu kalau sama aku, karena kita nggak tahu ke depan itu kita bertemu dengan laki-laki seperti apa gitu. Cuman ya nggak tahu feeling, nggak tahu apa gitu. Cuman aku nggak tahu tiba-tiba ngomongnya jangan sampai laki-laki itu main tangan, karena kalau udah main tangan tuh menurut aku tuh udah penyakit. Jarang kita ketemuin itu untuk sekali udah tobat gitu. Biasanya takutnya berkali-kali, karena seringkali aku melihat kejadian itu di beberapa teman saya yang lain gitu. Tapi Mbak Inul, setelah kemarin berita Lesti, sempat ada komunikasi Mbak Inul, mungkin telepon manajemennya atau telepon orang tuanya atau telepon dedenya? Enggak, kalau aku benar-benar sangat menghargai privasi mereka gitu. Cuman aku sempat telepon Lesti itu, dia itu kalau ngomong curhat itu sama keluarga kita aja di salah satu stasiun televisi, karena kita kan udah bukan kayak keluarga lagi gitu, kayaknya udah satu kandungan gitu kalau dibilangnya. Jadi kalau curhat itu ya sama aku, sama AA Irfan, sama Abi Ramzi, sama Mae, sama semua gitu. Jadi apa yang dia omong ke situ ya diomong ke kita juga, kadang-kadang kayak gitu. Jadi bener-bener aku nggak tahu ya bener-bener anak kita lah gitu. Oke, nah Mbak Inul, ini mungkin tangisan atau tetesan air mata bagaimana rasa kesedihan orang tua ya. Kedekatan Mbak Inul dengan Lesti ini mungkin semuanya bahkan tidak bisa diceritakan di sini satu persatu, bahkan dari perjalanannya Dede awal juga Mbak Inul juga banyak tahu dan ikut andil dalam perjalanan Lesti menjadi seorang penyanyi dangdut. Mendengar berita ini sudah pasti tidak hanya Mbak Inul yang memiliki kedekatan, kita yang pernah bekerja sama pun atau sering bertemu itu merasakan kesedihan sama hal itu. Mbak Inul, siapa tahu tayangan ini juga bisa ditonton sama Dede ya. Mbak Inul boleh dong ngungkapin rasa sayang Mbak Inul sama Dede. Bunda minta maaf buat Dede. Kalau selama ini kadang-kadang Bunda ngomongnya agak nggak enak. Mungkin Bunda terlalu sayang sama Dede. Mungkin kemarin itu ucapan adalah doa ya, tapi Bunda nggak tahu tiba-tiba kemarin waktu memberikan wejangan sama Dede tuh
berpesan kepada Bilar supaya jaga Dedek baik-baik gitu. Mudah-mudahan buat Dedek, buat anak bunda yang manis, kamu menjadi anak yang hebat, mampu melewati fase ini dengan baik dan sempurna, meskipun ada sedikit geronjalan-geronjalan yang gak enak. Kita semua pasti orang rumah tangga mengalami hal itu, tapi saya yakin Dedek punya pilihan sendiri dan mana yang terbaik. Dan ini pesan juga buat para netizen juga yang sayang sama Lesti, khususnya Leslar. Lebih banyak memberikan doa daripada memberikan hal-hal atau komentar-komentar yang tidak baik gitu. Karena biarkan mereka mengalami proses itu dengan baik, karena kita tahu bahwa Lesti adalah anak yang baik. Mudah-mudahan Dedek kuat, mampu melewati fase ini dengan baik, dan tetap menjaga attitude, tetap menjaga emosi, karena Dedek sudah bukan artis kecil lagi, tapi Dedek udah mulai menuju ke jenjang selanjutnya adalah nanti akan menjadi diva dangdut. Jadi tentunya kalau sudah menjadi diva dangdut itu semuanya harus dijagain. Sejauh ini menurut aku dangdut bukan Inul Daratista, bukan Ayu Ting Ting lagi, tapi ada lagi yang lainnya, yaitu Dedek. Jadi harus kuat, harus sabar. Ya. Oke. Dan kita ada artikel lagi, mau kita kasih lihat, coba kita lihat artikelnya. Inul Daratista ungkap curhat terakhir Lesti Kejora, singgung uang Rizky Bilar. Singgung uang Rizky Bilar berarti yang tadi itu ya? Iya, jadi aku tuh kalau selalu bilang sama Lesti, Dek, duitnya udah banyak. Nanti itu kalau uang banyak itu kamu harus nyimpen. Kenapa Bunda? Nanti ada bayar pajak, nanti harus ini, anak sakit harus ke dokter, harus biaya banyak dan lain sebagainya. Jangan euforianya, jangan kebanyakan, aku bilang gitu. Maksudnya, iya, aku bilang seneng boleh, tapi sebenarnya aku nggak berhak ya, tapi jiwaku itu selalu gitu kalau ketemu Ya, dia orang itu. tua menasihati anaknya, Gitu, ya. nggak bisa diem gitu, meneng anteng, cuman bercanda gitu nggak bisa. Kalau ketemu dia itu, duitmu wes akeh, udah nabung belum gitu. Yang pokok duitnya AA lah yang paling banyak Bun gitu. Ya kamu nggak harus nabung gitu. Iya, karena gini, kamu sekarang udah rumah tangga, udah punya anak, nanti kalau anak ada apa-apa, nanti butuh duit, nanti belum lagi kalau udah begini, nanti jadi Bunda itu pengalamannya gini-gini. Aku tuh selalu gitu, cerewet gitu kalau sama dia tuh. Kalau ketemu, makanya kadang-kadang, iya Bunda, iya Bun, tapi nanti kamu harus gini, pokoknya seperti itu kalau ketemu. Tapi kamu belum ketemu kalau seandainya bojomu seperti ini gitu. Aku cuman gitu aja gitu. Tapi kamu harus siap. Aku juga udah siap kok gitu. Cuman bercanda doang. Gitu. Jadi ya memang ketemu sama Lesti isiannya hanya nasihat dan nasihat ya Iya. orang tua bertemu dengan anaknya. Iya, Gitu. karena kan kita nggak tahu ya dunia entertain itu seperti apa gitu loh. Tidak bisa ketebak ya. Iya, nggak bisa ketebak. Saiki gue enak gitu. Tapi kan kita nggak tahu nanti proses setelah Lesti pasti akan ada lagi muncul lagi artis yang lain yang lebih hebat dari Lesti, kan kita juga nggak tahu. Jadi minimal dari sekarang sudah mempersiapkan Iya, diri. mempersiapkan diri gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Secara kan aku juga melihat keluarganya juga kan. Mereka juga pengalaman untuk menghadapi seperti ini tuh maksudnya lebih banyak kita gitu. Jadi kita sharing gitu. Karena kita udah pernah ngalamin itu. Jadi harapan saya mudah-mudahan Lesti juga bisa sekuat kita gitu. Kalau saya kan sudah 27 tahun nih, proses pernikahan saya itu udah kayak gak karu-karuan gitu ya. Jadi aku tuh berbagi pengalaman yang baik-baik yang bisa dihadapi nanti sama dengan waktu aku hingga bisa bertahan seperti ini gitu. Oke, nah ini baik Igun, Ayu, Wendy, khususnya Igun juga nih ya. Kalau sosok Lesti di mata seorang Ivan Gunawan. Kalau aku tuh justru bukan tipe yang berkomunikasi setiap hari gitu. Iya. Aku juga ya karena aku sama Mbak Inul mungkin sama-sama yang menemukan Lesti, aku makeover Lesti sampai namanya segitu besar juga ya karena campur tangan kita juga gitu. Bagian Tapi kan dari habis kita. itu
aku kan juga pindah station, kita udah lama nggak ketemu lagi, tahu-tahu dengar beritanya dia mau merit dan segala macam. Aku juga bukan tipe orang yang ngarep untuk diundang pernikahan atau ngarep untuk dimintain buatin baju apa segala macam. Jadi aku itu orangnya yang ya kalau memang memerlukan aku ya silakan telepon aku. Dan Lesti sebenarnya sama aku juga bukan tipe yang kita berkomunikasi setiap hari sih. Iya, sama juga sih kita. Jadi buat aku mungkin selama ini aku melihat kemajuan pesat Lesti, kebahagiaan Lesti, ya pastinya ikut senang Oma. Ya. Ikut senang, ikut berbahagia gitu kan. Dan aku terakhir berkomunikasi sama Lesti itu ya mungkin kemarin aku sempat ada tamu dari Malaysia waktu Datu datang dan dia pengen ketemu sama Lesti, itu aja sih Oma gitu. Jadi maksud aku ya apalagi aku belum pernah berumah tangga ya. Jadi aku tuh terkadang memang paling males kayak nanya gimana suami lo, gimana kayak gitu, kayak aneh gitu ya. Karena kan terlalu kepo ya. Memang bukan kalau ya. kalau misalnya Ruben sedih pasti gue nanya kenapa lo, karena kan kenal gitu. Kalau sama Lesti kan memang walaupun memang deket tapi bukannya deket yang kita berkomunikasi setiap hari gitu sih Oma. Ya. Kalau Ayu? Ya sama sih Oma, maksudnya dari dulu, kalau dulu sebelum dia nikah emang dekat gitu. Kalau dia cerita, dia suka selalu cerita, ngobrol. Tapi pas semenjak dia nikah ya emang aku juga bukan tipe yang pengen tahu atau kepo dan berani masuk ke dalam urusan rumah Kadang tangganya. kita kalau nggak dimulai kita mulainya juga bingung ya. Benar, gitu. Iya, Jadi ya udah kenal deket ya kita doain yang terbaik aja buat Lesti. Sebenarnya Ruben yang akhir-akhir ini syuting Lebih bareng dekat. kan. Iya, justru gini, aku cerita ini waktu di Brownies ya, lagi di sini. Aku perjalanan dari kantor ke sini itu di mana berita itu keluar pagi itu hari deadline memang Kamis ya, iya. Kamis hari itu fotonya Lesti itu keluar sebagai salah satu pengisi acara di konsernya Bertrand. Jadi pada saat itu ia rilis fotonya Lesti jam 10, saya bilang. Oke, jadi kita belum tahu apa-apa nih ya. Selama perjalanan dari kantor jam 11 ya, saya menuju ke sini, saya WhatsAppan sama Lesti kayak biasa. Jam 11 sampai di Brownies saya mau masuk, itu masih WhatsAppan sama Lesti. Ya WhatsAppannya biasa aja. Dek gini, nanti gini, Dek kemarin thank you ya gitu. Ya biasa normal aja ngobrol, chit-chat gitu. Nah, pas di komersial break pertama, saya dapat kabar dari Iksan. Ini ada berita tentang Lesti. Hah? Iya naikin. Saya bilang iya itu udah oke kok, udah boleh diupload. Saya udah bilang semuanya gitu. Iya oke. Enggak bukan itu. Apa sih ntar lu. Tiba-tiba mulai kan acara. Wah ini di belakang kamera udah rame. Berita-berita gitu kan udah naik nih. Hah? Apa sih? Gua nggak ngeh gitu. Aku juga sama, jadi pada saat itu jangan pada saat gue lagi live nih ya, lagi saat berarti takutnya gue ke distrik karena masih segmen 2, 3, 4 yang saya butuh konsentrasi dan fokus gitu. Jadi pas pada saat pulang ini ada artikelnya ini dan semua udah naik gitu. Waduh. Tapi ya normal kayak biasa dia tidak apapun dia cerita. Habis saya baca itu saya tanyain kenapa, ya udah baru cerita dan yang lainnya gitu. Jadi tapi kalau ya saat syuting bareng kemarin sama lu itu nggak pernah curhat ada tanda-tanda sama kayak memar yang kayak kita lihat di sosial media gitu. Gue kan selalu ketemunya kayak pada saat datang ke sana tuh kan juga udah jamnya udah mepet karena kan harus live dari sini juga kan. Jadi nggak pernah ketemu secara ruang ganti Lesti malah sebelah tempat gue. Jadi kalau di kawasan host agak bosan tuh gue lebih banyak mampir ke tempatnya Lesti. Sebenarnya karena jaraknya paling dekat dan ruangan Lesti itu paling banyak makanan kan. Jadi gue suka mampir ke situ gitu. Jadi makanya kalau ngelihat dan yang lain, kalau saya secara pribadi saya setuju sama yang lain untuk menanyakan secara pribadi tentang rumah tangga orang itu adalah sensitif. Kecuali memang itu cerita sendiri. Cuman kalau aku sih beberapa waktu setelah dia menikah itu di akhir-akhir itu aku sempat selalu tegor. Kurang mangan opo piye kowe iki ngono. Kurus. Kok kurus kamunya? Aku bilang gitu. Bunda, kalau anak kecil diet, kurus, malah tambah habis. Justru aku tuh kalau ngomong masalah rumah tangga ya. Iya. Apa yo enak sama Bilar begini kurus gitu. Rada seksi dikit, minum obat vitamin apa kayak gitu. Iya, jadi cerewet aku itu kalau ketemu sama dia tuh ada aja bahasannya gitu. Makanya nggak tahu Lesti itu bilang aku, Bunda paling cerewet kali ya. Tapi
itu aku gitu. Terakhir itu aku bilang, kamu kok tambah kurus ya? Lihat tuh. Ya kayak Bunda kan pernah ngomong ke aku juga ya, kamu kok tambah kurus apa nggak bahagia gitu kan? Iya. Ke aku juga Aku bilang gitu sama dia itu. Oke. Nah, ini jadi ya mungkin kan kalau aku ketemu sering jadi kayaknya nggak ngelihat secara perubahan fisik tapi cuma sekali doang Dek kekurusan karena kan Iya, lagi kurus banyak banget. kurus teman-teman kan. Dek, Alasannya katanya sakit lambung. Gak mungkin sakit lambung, orang makan di belakang aja banyak banget kayak gitu. iya, Lesti tuh paling banyak bawa makanan gitu. Jadi aku cuma ngomong ke dia, Dek kekurusan nggak oke gitu. Terus iya ini lagi makan terus makan yang banyak gitu. Jadi oh iya udah, jadi nggak pernah nanya ke sana gitu. Jadi kalau berbicara dengan yang lainnya ya tidak ada. Kalau saya secara pribadi memang menutup mata untuk mencampuri urusan yang pribadi kalau memang yang bersangkutan tidak bercerita gitu. Makanya komunikasi saya sampai detik ini ya tetap baik gitu dan tidak mau menanyakan apa yang terjadi tapi lebih memberikan penghiburan. Ya, untuk dia lebih rileks, lebih tersenyum karena sekarang ini yang dibutuhkan Abang L ini adalah ya yang dibutuhkan Baby L ini adalah ya bundanya yang tersenyum. Kekuatan ibunya. Kekuatan Kita ibunya. tahu juga belum lama ini juga kan baby juga sempat dirawat di rumah sakit ya. Iya, iya. Makanya kalau buat saya itu bukan ranah saya untuk masuk ke sana tapi tidak saya benarkan jika itu benar terjadi. Tapi saya lebih pemulihan Lesti untuk dia kembali dengan sukacita, dengan ceria dan saya yakin semua orang kembali merindukan sedikit saja senyuman dari Lesti. Semua minimal orang udah pernah. Itu menambah kerinduan kita sehingga pelan-pelan berarti ada pemulihan dari Lesti untuk bisa kembali bangkit karena Lesti tidak sendiri, banyak yang support, banyak yang dukung juga. Oma mohon maaf, ini ada salah satu kerabat kerja kita juga yang dalam saat ini mungkin ngantuk ya. Jadi, mau tidur duluan bentar 10 menit? Mau? Ya. Kita istirahat dulu ya. Tidur ya. Oke, standby 10 menit. 1, 2, 3. Kita kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies obrolan manis. Mengapa tak mencoba?
Oke, nah ini sekarang berbicara tentang hari ini, kita juga kedatangan pasangan yang lagi berbahagia ya. Kita panggil langsung, ini dia, Catherine Wilson. Makasih ya, kenalin suamiku. Silakan duduk, pengantin baru. Enak kan? Ini tuh copot, say. Kenalin suamiku. Tuh, enak dengernya. Ya. Oke, aku ada artikel dulu, coba kita lihat artikelnya. Catherine Wilson akhirnya resmi menikah dengan Ida Mase dan tampil cantik dengan balutan Siger Sunda. Tapi ini kayaknya sosok suami kemarin sempat dirahasiakan, tahu-tahu Kewong Ajibah. Gitu ya. Aja. Kan terakhir sempat kesini juga kan, Kat? Kenapa? Terakhir kan masih sempat kesini kan? Iya kan? Jomblo. Itu kan masih belum pasti ya, nanti kalau udah gembiar-gembiar ternyata nggak jadi kan aku malu. Iya. Kenalin dong abangnya siapa namanya? Kenalin suamiku, namanya Idam. Mas Idam. Mas Mas Ida. Ida. Ini suaminya Adam ya kan? Ini Idam, ini Adam. Iya kan? Nah, tapi kalau kenalnya udah berapa lama sih, Kat? Kenalnya belum lama sih, kita kurang lebih 3 bulan ya. Dikenalin teman? Kenalin teman gitu. Dan waktu itu kan waktu yang pas terakhir aku kesini kan ya maksudnya kita baru kenal-kenal gitu kan. Jadi yang belum pasti lah ya gitu. Setelah dia menyatakan serius, terus ngelamar. Jadi sudah, alhamdulillah sekarang udah suami istri ya. Makasih. Kenapa memilih adat Sunda? Karena Catherine kan Sunda, jadi aku kan campur-campur ya gado-gado. Mama tuh Sunda, Sunda terus bule. kebetulan kan papa juga udah nggak ada, jadi lebih menghormati ke mami sih gitu. Jadi adat Sunda. Kalau kamu bulenya dari mana deh, Kat? Papa? Papa Inggris. Oke, lu ya, Mak? Iya. Kita ya from London ya. Iya, enggak, bokap les Inggris tepatnya gitu. Panjang deh ya. Nah, tapi mau menuju pernikahan biasa suka ada godaan. Oh banyak sekali Ada godaan. dramanya nggak? Banyak drama. Aduh kalau dibuat syuting jadi sinetron tuh ya. Seru sih, bukan ya ada dramanya benar banget. Minimal ada Ada inilah, ada perjalanannya ya. itulah sempet yang gimana nih? Apa mau diundur aja mau gimana? Tapi akhirnya alhamdulillah memang semua berkat restu Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadinya alhamdulillah lancar. Kalau abang sendiri lihat sosok Catherine seperti apa di mata abang? Ya seperti ya intinya saya cantik. Thank you, Bang. Catherine, bukan. Lu pulang dari Amerika galak, balik deh lah. Kesel banget, gue banyak makan daging lo. Ini bahas Catherine. Mas Wendy, Ya. kamu kebanyakan makan itu. Jengkol. Inenot. Nah, orang dapat kabar orang dia di Amerika catering makanan Indonesia mulu ya. Mbak Endah. Iya. Lu tuh Mbak Endah ya? Iya. Temen gua tuh. Oh itu temen lu? Berapa lama Wendy kemarin? Alhamdulillah 2 minggu. Ikut fashion show. Enggak, 2 minggu tadi mau kerja di rumah orang gak ada mungkin. Bisanya kayak ini. Oke. Sembarangan ya. Mas Idam ini saking groginya sampai ulang lagi pengucapan ijab kabulnya. Iya grogi karena rame jadi kita pasti ada groginya. Deg-degan gitu ya. Deg-degan, ya. Nah, aku punya tayangannya lagi, coba kita lihat tayangannya ya. Jadi tuh abang nervous banget, Bang. juga, Kat. Terima kasih, alhamdulillah. Abang nervous banget, Oma. Abang deg-degan ya? Deg-degan ya. Deg-degan gini. Jangankan dia, aku juga tangan sampai keringetan. Deg-degan Jadi juga. yang orang yang biasa syuting, biasa runway semua akhirnya deg-degan juga, Kat. Deg-degan juga. Beda saya sama Kewong ya. Iya. Itu diulang berapa kali? 2 kali. 2 kali.
Bisa diulang berapa kali sih, Ai, kalau kayak 12 gitu? kali biar selusin tuh. Makanya kalau ijab kabul, kalau abang kan tadi ijab kabul kan rame ya bang ya? Iya ramai. Dulu kamu yang sayangnya. Kalau ntar kan aku yang ijab kabul bukan kamu. Saya terima nikahnya. Gitu ya. Gak apa-apa biar Viro baru bagus. Igun Larasati. Menikah Igun Larasati dengan Ayu Laras Panjang. Nah, tapi di balik itu semua ada di mana momen paling mengharukan. Itu pada saat sungkeman ya, Kat ya? Iya, sungkeman. Oke. Pastinya kan pas ya minta doa restu ke mama, terus ke kakak juga, terus juga dari keluarga Idam juga. Jadinya terharu, terus apa ya, gimana sih, bahagia, jadinya mewek. Langsung disamperin, tisu. Oke, nah tapi apa resepsinya hari itu juga ya? Iya, hari itu juga. Hari itu juga. Nah, tapi kalau rencana setelah menikah itu kan biasanya sudah ada. Iya. Ya kan? Memang nggak ada honeymoon atau? Ada. Ada. Udah banyak listnya ya. Iya. Akhirnya Banyak ke? listnya. Abis ini sih kita mau ke Makassar dulu karena kan orang tua Idam kemarin nggak ikut karena udah sepuh ya, takut perjalanan jauh gimana, jadi kita khawatir kesehatannya, jadi kayaknya nanti ke Makassar dulu ketemu orang tua dan keluarga besar lainnya, baru deh abis itu jalan-jalan. Oh, kalau pas jalan-jalan, kira-kira kita berempat boleh ikut nggak? Baru mau bilang. Maaf nih Kak Catherine, mohon maaf. Bisa Mas Jalan Wendy. kemana lagi lo? Mau jalan kemana lagi lo? Karena baru pulang ya Gun ya. Mas Wendy jalan-jalan kita rame-rame ke sana kan ada rumah makan beliaunya. Oh iya. Ya kan? Iya dong, kita mau ngundang kalian nih ke Makassar. Kebetulan rumah makan lagi nyari kasir, Wen, kalau Ya bisa lah, Kat. Silakan kasih tahu harganya. Ntar lu kata Igun rumah makannya lagi butuh kasir. Gua nggak mau kerja di situ. Soalnya waitressnya dia. Karaoke kali pakai waiter. Oke, Ayu udah temennya Oma udah belagu sama kita ya. Ya, Pak. Ya, nggak ada lu, Wen. Main mulu ke sini. Iya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Iya. Nah, kebetulan ini ada sesuatu yang ingin disampaikan nih sama Cika Jessica. Silakan. Silakan. Oke. Nah, Tahan dulu karena lagi pergerakan. Karena kebetulan ternyata kabelnya kusut ya. Oke, udah siap? Sabar. Oke. Oh iya. Oke, makasih mantan. Mwah. Oke. Aduh, Kak Ruben grogi banget. Ada seseorang di sana yang akan memberikan tips. Bilang aja kali ada mantan tersayang gitu. Hai manis. Seneng banget nih, aku sama Ica akan kasih tahu kalian semua tentang produk Korea skincare yang cocok banget buat kamu semua biar kulit sehat, terawat dan juga glowing kayak aku. Tapi by the way nih, mohon maaf Ibu ngapain maskeran ya? Kita kan mau kasih tips biar kulit terasa glowing gitu Kak, makanya aku maskeran. Nah, bener banget. Jadi nih manis, pertama-tama nih kita bakal mulai maskeran dengan Celebon 2-Step Sebum of Bubble Mask. Dan step satunya adalah masker akan mengeluarkan bubble nih, kayak yang kayak gini, pada permukaan yang menandakan kalau masker itu sedang bekerja membersihkan kotoran hingga ke dalam pori-pori. Lalu bersihkan wajah dengan air hangat kuku. Dan step kedua yaitu essence. Cara pakai gampang banget. Nih, tinggal oles ke wajah, sehabis dibilas, dijamin kulit wajah terasa lebih bersih dan rileks. Bener banget Kak, sekarang aku mau cuci muka dulu ya. Oke. Nah, manis, kalau misalkan kamu pakai Celebon 2-Step. Nah, manis, bentar ya aku kasih tahu. Aduh, aku kurang kelihatan nih. Nah, kalau misalkan kamu pakai Celebon 2-Step of Bubble Mask ini, dijamin nih pori-pori itu akan bersih. Jadi kulit itu akan lebih bersih,
cerah, dan juga lebih bersinar gitu nih. Maaf ya, aku agak terbata-bata soalnya aku nyari Ica. Ica udah belum ya? Ica geser di sini, Ca. Lagi Ca sini. Sini. Wow. Nih, sekarang wajahku udah terasa bersih dan ringan. Semua manis yang di rumah wajib coba ya. Iya manis. Nah, Celebon ini memiliki varian baru, yaitu Celebon Sunscreen yang aman untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui, dan juga bagi keselamatan ekosistem laut. Jadi nih, buat kamu nih anak-anak pantai, ini tuh recommended banget yo man, gitu loh. Nah, Celebon Sunscreen ini terdiri dari 2 jenis, yaitu Celebon Brightening Tone Sun Cream dan juga Celebon Airy Fit Essence. Nah, keduanya mempunyai 50 plus dan juga PA4+. Nah, formulanya ini bermanfaat buat perlindungan kulit dari bahaya sinar matahari, yaitu sinar UVA dan juga UVB. Nah, memiliki juga sertifikat sebagai kosmetik yang berfungsi untuk memutihkan dan mengurangi kerutan di kulit. Dan berkonsep 5 No, yaitu tidak meninggalkan bercak putih, tidak mengiritasi mata, tidak menyebabkan kulit kering, dan juga tidak membentuk lapisan tebal dan tidak menggumpal. Nah, perbedaan kedua jenis sunscreen ini terletak pada teksturnya. Aku ambil ya yang ini. Ini adalah Celebon Airy Fit Sun Essence. Aku buka. Tada! Kalian bisa lihat manis. Tuh. Nah, ini dia. Tadi aku taruh dulu ya. Celebon Airy Fit Sun Essence ini teksturnya ringan banget dan gak lengket sama sekali. Dan hasil akhirnya itu nih, transparan tanpa meninggalkan white cast. Kalian bisa lihat sendiri kan manis? Nah, oke. Dan teksturnya itu lebih lembut, jadi mudah merata saat pemakaian. Dan hasil akhirnya membuat kulit wajah itu merah merona seperti orang Korea gitu. Betul Kak. Pokoknya buruan manis pakai Celebon Skincare yang sudah tersedia di offline dan online store. Bener banget. Celebon Korean Skincare, kulit putih, mulus, awet muda, dan sehat. Bagus tuh. Oke, terima kasih atas informasinya. Kita istirahat dulu sebentar ya. Kita kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis.